Prakarsa Dinas Tenaga Kerja yang sudah mendukung benar-benar apa dari yang dicanangkan oleh Bapak Wali Kota Magelang ini. Baik, monggo dipersilakan. Mungkin nanti yang menjawab memang tidak harus dari kami, tapi mungkin dari teman-teman, mungkin Permani atau Bu Khusus mungkin nanti bisa ikut menjawab. Itu tadi. Nah, untuk itu dari pertanyaan Ibu Retno, monggo Pak coba dulu. Jadi, matusuk Pak Fidarati. Pertama terkait dengan dinas pendidikan, ya sebaiknya juga ada SOP. Banyak kok yang perlu dibuat. Tapi saya terkadang tidak terlalu mengenal pergerakan dinas pendidikan di sini ya. Saya belum tahu persis ada berapa guru yang sudah dilatih, berapa pelatihannya apa aja. Sejauh ini kalau saya mohon maaf ya, kalau saya sekarang membantu di pusat, saya tidak pernah mendengar dinas pendidikan Magelang terkait sepak terjangnya pendidikan inklusif di nasional. Jadi kalau nanti saya tahu persis ya minimal saya jenis untuk penerimaan PDB itu mekanisme gimana? Bagaimana penggunaan asesmen dan psikolog? Ada nggak psikolog? Ya kayak gitu. Ada bagaimana anak-anak ini bisa mengakses? Itu upaya yang paling penting untuk membuka akses pendidikan dulu. Baru persoalan kualitas lah. Ya, jadi kalau mekanismenya ini berjalan dengan baik, nanti atau berjalan kita bisa lihat tantangan-tantangan. Apalagi ULD ini kan belum established, ya kan? Yang sudah established itu di beberapa daerah. Salatiga, Solo, Sidoarjo, Banjarmasin, terus Padang itu ada layanannya free. Anak pendaftaran kawal dinas pendidikan, semua guru-guru dilatih rutin. Kalau itu saya pamerin kota Solo tidak lagi dari Jepang. Guru PAUD SD-nya dikirim ke Jepang 3 tahun. Setelah kerjasamanya, anak-anak pagi di sekolah dulu. Sore siang ada layanan tambah terapi, layanan transisi, free semua. Ada total sekarang 256 yang ditangani, namanya PLDB, Pusat Layanan Disabilitas dan Penyandang. Advokasi orang tua keluarga dan kita berharap Kota Magelang yang pendidikannya terus mandi apa ya, terinspirasi dari dinas tenaga kerja, karena mesti yang Pak Awan sampaikan itu mesti bareng-bareng diskusi. Nanti diskusi akan terlibat dengan dinas kesehatan. Dinas pendidikan itu akan melibatkan dinas kesehatan karena asesmen, saya akan jawab asesmen psikolog. Tapi kalau nggak ada psikolog, misalnya ya sama sekali nggak ada akses, ya nggak apa-apa. Namanya asesmen fungsional. Dan ini skornya dari guru. Jadi kalau mau diberikan bisa 4 SKS, nggak cukup. Persepsi saya tentang tadi Pak Edi itu agak berbeda. Maksudnya sebenarnya benar. Dan kartu itu orang boleh sekolah, tapi butuh asesmen. Asesmennya apa dulu? Asesmen untuk diagnosa atau asesmen fungsional, volunnya. Nah itu main waktu didiskusikan, tidak cukup. Terus kemudian ada program usaha, ya jadi Pak. Ya ini sudah vokasi deh, nantinya PR dan visi. Tadi saya bilang kalau guru SLB, dinas pendidikan atau guru yang datang SMK yang datang ke perusahaan Pak, ya sopo. Tapi nanti datang khusus di bidang ternyata tanda tangannya lucu, makanya jadi supaya tidak bisa bekerja. Kok ini mau ada aja bisa nanti kita kondisi dengan wali kota, ya nggak ada hubungannya lah. Terima pegawai, terima perusahaan ini apa yang mesti bayar pada kita? Ya kan? Terus Pak Edi, ya nanti pendampingan advokasi ini saya berarti dari UPD,
bersama dengan dinas tenaga kerja. Pelan-pelan insya Allah bisa ada khususnya. Ibu sendiri, insya Allah. Nanti ada UNS juga. Saya mengadvokasi Pak di tempat lain di khususnya, tapi dinas pendidikan. Ada guru sekolah yang menolak anak tak laporin. Kasusnya di beberapa tempat itu terus dikirim surat Pak Jokowi zaman itu, dikirim surat KPAI, dikirim surat Ombudsman, dikirim surat KMD. Oh ya, organisasi dan disabilitas bisa koordinasi dengan KMD, Komisi Nasional Disabilitas. Anda bisa menang. Nah, tugas kita tadi yang kata Pak Wali, bagaimana fasilitasi. Ya betul pengaduan. Pak Edi saat ini sudah saya jawab. Nanti ULD untuk dinas pendidikan terutama di sekolahan itu butuh belajar spesifik. Saya misalnya itu dari guru pengawasan. Kalau tahu belum jawab jenis pelatihan apa aja yang didapat. Itu poinnya saya sudah tahu. Itu gimana bentuknya? Mungkin pengawas pernah nggak dapat pelatihan yang dari situ? Pengawas belum. Pengawas belum dapat. Kepala sekolah? Kepala sekolah belum. Yeah. Targetnya kepada guru. Let's go. Itu simpel Bu. Itu jadi masalah. Gurunya oke, pengawas kepala sekolah sana nggak ngerti. Jadi coba ngapain sih? Kok RPP ini kok yang ini kok begini? Nah itu jadi masalah. Selama itu jadi pengawas pernah dapat pelatihan? Terkait dengan disabilitas yang sangat formal belum Bapak? Bayangkan Bu Suci. Jadi saya menyebutnya mohon maaf ya, tidak fair. Pemerintah menuju sekolahan melayani anak, tapi gurunya laki-laki, kepala sekolah laki-laki. Kami merasa kebingungan sebetulnya. Pasti saya yang sudah dokter belajar sudah 5 tahun tapi betul. Ibu saya bilang, nanti Bu Susi menyatakan kepada dinas nanti. Mohon maaf saya kadang-kadang gini-gini biasa sedikit keras lah ya. Nanti bareng-bareng Bu harusnya harus pendidikan di sini merujuk dengan dinas dan tenaga kerja sudah maju jangan iri betul. Ini yang baik ya. Ya Pak. Silakan. Sudah. Oke Bu. Akses dulu. Nanti itu dinas pendidikan banyak banget Bu. Belajar teoritas, belajar asesmen, belajar PPI, belajar belum intervensinya. Untuk nanti terakhir belajar sama Pak Bagio itu ada orang terbaik, cara menggandeng, cara nuntut, cara ke toilet. Terakhir magang, ya udah bagus ini ada magang. Tapi Bapak yakin lulusan SMANB 98% bisa bekerja di sektor formal, ya kan? Nah ini nanti barang-barang khusus pesanan saya. Karena Bapak tadi anaknya magang terus dia berminat. Ya saya tidak yakin benar kalau tidak Bapak mesti didukung oleh pemerintah daerah. Kalau ada posisi dituju langsung Pak ini itu akan lebih bagus. Ada disebutnya ini posisi. Kebetulan Prof. Gunardi yang membuat namanya School Transition Program. Itu dulu dari UNESCO juga Pak, UNESCO atau dari Riau. Nah ini Prof. Gunardi itu pakarnya untuk School Transition Program. Jadi anak-anak setelah pasca sekolah itu ngapain disabilitas? Itu aja yang bisa saya sampaikan. Masalah mau nambahin? Bukan sekilas. Ya, matur nuwun. Saya ingin menambahkan sedikit mengenai SOP ya. Karena memang ini permasalahan yang sebenarnya sederhana, tapi menurut saya perlu dikembangkan. Ini untuk menjaga juga dari rasa aman dari petugas yang melaksanakan. Misalkan di pihak sekolah begitu, akan ada proses seleksi untuk kuota khusus afirmasi disabilitas begitu ya. Itu pasti kan harus ada semacam rule-nya, ada semacam tatipnya begitu, termasuk siapa yang bertugas dan sebagainya. Itu perlu disusun. Beberapa waktu yang lalu kami kebetulan di UNS diminta dari Pemprov Jateng
itu untuk mengembangkan terkait dengan SOP layanan publik, baik itu yang di pendidikan, kemudian tenaga kerja, sampai dengan dinas kesehatan pun ada begitu. Ini sudah ada, Bu, sudah ada nanti. Ini baru akan ada semacam perumusan begitu, tetapi tidak ada salahnya mulai dibuat semacam SOP-nya begitu. Tentu untuk bisa terkait dengan dinas pendidikan, seleksi begitu, saya pikir juga bisa menggandeng dari sekolah-sekolah inklusif itu menggandeng dengan SLB juga, karena terkait dengan asesmen tadi, Pak, nyambung asesmen tadi gitu. Karena asesmen surat keterangan dokter saja itu tidaklah cukup. Misalkan surat keterangan dokter THT itu bisa menjelaskan bahwa si anak ini dia adalah tunarungu, tapi kemampuan bahasanya seperti apa, kemampuan komunikasinya seperti apa, kemampuan sosialnya seperti apa, kan begitu ya Pak. Padahal itu menjadi basic awal untuk dilakukan treatment ketika dia di sekolah begitu. Bahkan saya nyambung tadi dengan Pak Edi, assessment itu kalau saya pribadi itu tidak hanya di sekolah reguler atau inklusi saja, bahkan saya berharap di SLB pun ada. Kenapa? Karena bisa dimungkinkan dia tunanetra tetapi disertai hambatan intelijensi, tunanetra tapi dia cerdas. Nah, itu sering kita temukan begitu. Kebetulan ada mahasiswa kami S3 namanya Mas Misbah, tunanetra tapi Hafiz Quran dan sekarang S3. Tunanetra, Hafiz Quran, sekarang S3 dan jadi kakak kelas saya di program dokter. Artinya apa? Bisa. Artinya ada di balik keterbatasan itu selalu ada potensi yang bisa ditingkatkan. Maka kuncinya adalah kita khusnuzon di berprasangka baik dulu begitu. Nah, SOP nanti gandeng siapa, Bu? Nanti monggo nanti bisa gandeng dari SLB bisa. Kemudian nanti untuk asesmen gitu ya Pak. Atau mungkin di kota itu nanti ada dinas kesehatan ya. Itu nanti terkait dengan tes psikologinya. Bisa gandeng. Kalau itu nanti tupoksinya itu clear, saya pikir nanti bisa berjalan dengan sangat rapi. Kalau perlu nanti memungkinkan pendampingan dari perguruan tinggi, insya Allah kami siap. Kami siap dari Solo ke sini pun siap gitu. Kita siap membantu untuk hal itu terkait dengan SOP. Nah nanti tetapi sebelum mengembangkan SOP perlu diidentifikasi dulu. Kira-kira kebutuhan SOP-nya apa saja begitu. Karena kalau ada SOP petugas nanti yang di lapangan enak kerjanya. Tapi kalau nggak ada SOP, ujung-ujungnya bertanya pada orang yang tidak paham, akhirnya kan muter aja begitu. Saya pikir itu yang pertama ya SOP itu. Kemudian terkait dengan tadi realisasi 2% gitu ya Pak. Memang ini berat Pak. Memang saya bilang tidak bisa tapi berat. Kalau saya pribadi punya pandangan bahwa di SLB itu sekian persen itu kan untuk vokasi, betul ya Pak? Ada keterampilan vokasinya, keterampilan kerjanya begitu. Tapi selama ini apakah sudah terintegrasi dengan kebutuhan dari pasar industri? Nah itu jadi PR juga. Akan lebih baik jika Dinas Tenaga Kerja dan DLK ini kan ada latihan kerja ya Pak. Itu bisa menjadi kerjasama dengan SLB. Dari situ nanti sehingga pelatihan atau cakupan materi itu bisa sinkron antara yang di SLB dengan dinas. Padahal dinas ini kemungkinan punya akses terhadap perusahaan. Dan saya pikir perusahaan nanti dari dinas ini mungkin PR juga untuk Dinas Tenaga Kerja begitu. Bagaimana melakukan pemetaan termasuk mengajak untuk perusahaan baik itu swasta maupun BUMD dan sejenisnya itu untuk duduk bersama memetakan kira-kira di setiap bidang usaha itu membutuhkan kriteria bisa kerja seperti apa. Karena kalau sudah didapatkan kriteria ini tadi Pak, itu dari situ nanti kebutuhan latihannya kan sejalan gitu loh Pak. Sejalan, karena kita mau biar linear gitu. Jangan-jangan dilatih karena otomotif, tetapi butuhnya yang lain. Itu saya pikir sinergisitas dari antar OPD dan dinas itu saya pikir sangat penting. Kemudian yang ketiga, singkat saja mengenai asesmen tadi saya setuju Pak. Sekali lagi, asesmen itu saya pikir diberikan juga kepada teman-teman yang di SLB untuk terutama untuk tes intelijensi. Itu untuk memastikan bahwa karena kemarin itu saya sempat diskusi dengan guru SLB itu bilang dia masih kelihatannya
belum. Artinya kan berarti masih sebatas asumsi yang diperoleh melalui performance akademiknya. Saya pikir identifikasi asesmen yang tepat salah satunya adalah dilakukan tes itu secara menyeluruh, baik semua disabilitas. Saya pikir tanggal saya cukup sekian, monggo Pak Guru. Baik Bapak Ibu, dari 3 penanya yang saya kira luar biasa dan ini saya kira sudah meng-cover ya seluruh apa yang disampaikan di sini dan permasalahan itu ternyata apa yang dikatakan Pak Edi bahwa semua sudah melakukan seperti apa adanya sesuai dengan harapan wali kota berdikarikannya. Cuma ketika Pak Rosidi sudah menerima dan mencoba menyalurkan ternyata juga masalah begitu ya, sehingga di situ lalu diperlukan SOP seperti yang ditanyakan Gubernur. Nah oleh karena itu kita mencoba ya menghayati dan sama-sama akan bisa memberikan solusi. Dan oleh karena itu Ibu Susiluwati selaku Dinas Tenaga Kerja mungkin bisa memberikan closing comment-nya dari apa yang sudah kami sajikan dan respon dari Bapak Ibu saya kira yang luar biasa. Monggo Ibu Susi kasih untuk mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami hormati Ibu Ketua dari GSD LPPN Universitas Negeri 11 Maret Surakarta serta bapak-bapak profesor dan dokter yang tidak bisa saya sebut satu persatu, para hadirin dari OPD yang mewakili maupun yang hadir secara pribadi, Bapak Ibu dari dunia usaha, dari PHRI serta BUMD yang mewakili hadir pada pagi sampai siang hari ini, serta teman-teman dari perwakilan komunitas disabilitas dan tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan tidak lupa Bapak Edi Purwanto. Terima kasih Pak Edi atas keramuan dan juga bantuan Pak Edi bersama anak-anak putra putri yang tadi sudah menyumbangkan karya mereka pada pagi hari ini. Terima kasih sekali, puji syukur alhamdulillah acara sosialisasi pada pagi hari ini sudah terselenggara dengan baik atas bantuan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada forum kita pagi ini. Mohon maaf apabila pada penyelenggaraan acara kami tadi barangkali tidak seperti biasa nih Bapak Wali Kota menyambut dan kami tidak menyampaikan laporan terlebih dahulu karena menyesuaikan situasi dan kondisi. Terlebih-lebih saya pribadi juga mengaturkan permohonan maaf karena memang saya baru 1 minggu di Dinas Tenaga Kerja, jadi harapan kami Bapak Ibu juga memaklumi, akan tetapi tidak mengurangi semangat teman-teman kami yang sudah mengupayakan kegiatan ini sejak awal tahun sampai dengan hari ini, dan puji syukur alhamdulillah bisa terselenggara dengan baik meskipun mungkin masih ada kekurangan yang seperti kita lakukan. Barangkali nanti Bapak Ibu berkenan memberikan saran masukan agar bisa meningkatkan roadmap yang sudah kami susun ini menjadi lebih baik lagi. Barangkali Bapak Ibu juga masih ada pertanyaan ataupun saran usulan yang belum bisa tersampaikan di forum ini, kami persilahkan untuk bisa disampaikan secara langsung ke Dinas Tenaga Kerja ataupun melalui rekan-rekan kami. Harapan kami sangat besar agar bisa membantu penyempurnaan roadmap yang sudah kami susun sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat Kota Magelang, utamanya bagi komunitas penyandang disabilitas di Kota Magelang dan pemerintah Kota Magelang serta dunia usaha yang bekerja sama
bersama dengan kami selama ini. Di sini kami menyampaikan bahwa kegiatan ini kami harapkan agar bisa menyebarkan informasi bahwa Dinas Tenaga Kerja mempunyai kegiatan yang konkret, langkah-langkah, strategi dan target yang akan kami lakukan agar bisa bermanfaat bagi masyarakat berupa roadmap yang akan kami laksanakan 5 tahun ke depan, mulai kemarin di tahun 2025 ini sampai nanti di tahun 2030, dan harapannya nanti akan berlanjut lagi di tahun-tahun berikutnya. Kemudian kami juga mendorong implementasi pelaksanaan roadmap ini tidak hanya sekedar teori tapi juga praktek ataupun implementasi di lapangan yang bisa kita terapkan dan bermanfaat kepada masyarakat lebih luas. Selanjutnya di satu pihak kami juga ingin menciptakan kesetaraan kerja. Jadi di sini kami mewujudkan kesetaraan kesempatan kerja yang lebih luas bagi para penyandang disabilitas sehingga bisa menurunkan juga angka pengangguran di kalangan mereka. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Tidak lepas kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan acara ini masih banyak kekurangan. Kami mohon maaf dan tidak lupa kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak serta Bapak Ibu yang sudah mendukung acara